Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sukacita dan damai sejahtera Allah kiranya terus melimpah di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan saat ini. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kudus, Allah yang Maha Mulia, kembali kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Bapa, berbicaralah bagi kami, sampaikanlah isi hati-Mu. Roh Kudus Tuhan, ajar kami supaya kami semakin mengerti akan kebenaran firman yang kami dengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan melihat kebenaran firman Tuhan 1 Yohanes pasal yang kedua ayat 17. Firman Tuhan katakan, dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Saudaraku, kita harus menyadari bahwa keadaan dunia ini semakin hari semakin rusak, semakin hari semakin hancur, semakin hari semakin lebih buruk. Itulah kenapa sebagai orang percaya kita tidak bisa berharap dunia ini akan berubah menjadi lebih baik. Saya berkata demikian karena firman Tuhan tidak pernah menjanjikan bahwa dunia ini akan berubah menjadi lebih baik. Perhatikan itu saudaraku. Bahkan seperti yang firman Tuhan katakan, hari-hari ini semakin jahat. Efesus pasal yang kelima, mulai ayatnya yang ke-15 sampai ayatnya yang ke-17, firman Tuhan mencatat, karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup, janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Ayat 16, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. 17, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Saudaraku, kalau firman Tuhan berkata demikian, saya menjadi heran mengapa saat ini ada begitu banyak hamba Tuhan yang memberi harapan palsu kepada jemaat Tuhan. Kenapa saya katakan harapan palsu? Karena ada begitu banyak pengajaran yang mengajarkan jemaat Tuhan supaya optimis dunia ini bisa berubah menjadi lebih baik. Saudara, firman Tuhan tidak pernah berkata demikian. Lalu yang menjadi pertanyaannya adalah, mengapa hal yang demikian harus disampaikan kepada jemaat? Kalau kita tahu bahwa firman Tuhan tidak pernah menjanjikan itu. Yang firman Tuhan katakan, kita harus mempergunakan waktu yang ada, terus berusaha untuk bisa mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan ini adalah persoalan yang serius. Ini harus menjadi perkara yang harus kita selesaikan sebelum waktu Tuhan tiba bagi kita. Saudara, tadi saya katakan kenapa hal ini harus disampaikan kepada jemaat? Karena selama ini jemaat hanya diajarkan bagaimana memanfaatkan Tuhan, berharap kepada Tuhan supaya jemaat bisa diberkati Tuhan, hidup penuh dengan berkat-berkat Tuhan dan bisa menikmati berkat-berkat Tuhan di dunia ini. Saudaraku, kalau pengajaran hanya berorientasi kepada berkat-berkat Tuhan, saya mau katakan ingat baik, ada penyesatan terselubung yang saat ini saudara tidak menyadarinya. Saudara, ingat sekali lagi, saya harus berkata Tuhan tidak pernah menjanjikan bahwa dunia ini akan berubah menjadi lebih baik. Ingat itu, sebab bagaimana mungkin dunia ini akan bisa berubah menjadi lebih baik kalau firman Tuhan katakan bahwa kedurhakaan manusia semakin bertambah. Matius pasal 24 ayatnya yang ke-11 dan ayat 12, firman Tuhan katakan banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Ayat 12, dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Saudara, perhatikan baik, jika firman Tuhan berkata demikian, bagaimana mungkin dunia ini bisa berubah menjadi lebih baik? Dunia ini sedang disimpan dan akan hangus dalam nyala api. Itu yang firman Tuhan katakan. Kenapa?
kita masih mau menaruh pengharapan untuk menikmati dunia ini. Saudaraku, saya sadar sungguh bahwa dengan menyampaikan kebenaran ini tidak semua orang bisa menerimanya. Kenapa? Karena bagi sebagian orang percaya, mereka sudah terlanjur percaya kepada janji-janji yang tidak sesuai firman Tuhan itu, sekalipun apa yang disampaikan itu menggunakan nama Tuhan. Tetapi saudaraku, kita harus semakin peka. Kita harus uji untuk menerima pengajaran tersebut. Apakah ini sesuai dengan kebenaran yang Tuhan kehendaki atau tidak? Jadi saudara harus menyadari akan hal ini. Memang tidak banyak orang yang mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan seperti ini. Tetapi sebagai hamba Allah, saya harus sampaikan ini kepada saudara dengan jujur, sebab saya tidak ingin menyesatkan saudara. Kebenaran ini saya sampaikan supaya kita sama-sama mau mengoreksi seluruh keberadaan hidup kita. Kita koreksi diri kita kepada siapa kita sedang menaruh pengharapan kita saat ini. Kalau kita berkata bahwa saat ini kita menaruh pengharapan kepada Yesus, maka yang Tuhan Yesus mau adalah supaya kita memikirkan perkara yang di atas dan bukan yang di bumi. Perhatikan itu saudaraku. Lalu mengapa kita masih mengharapkan keadaan dunia ini bisa berubah menjadi lebih baik? Tuhan tidak menjanjikan itu. Sebab yang Tuhan janjikan adalah supaya di mana Dia berada, di situ pun kita berada bersama-sama dengan Dia. Itulah yang dicatat di dalam Yohanes 14 mulai ayat yang pertama. Jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Perhatikan itu saudaraku. Ini janji yang harus kita pegang. Ini yang Tuhan Yesus janjikan, tidak ada yang lain. Dunia tidak pernah berubah menjadi lebih baik. Kalau kita pegang teguh akan janji Tuhan ini, kita akan berjuang sungguh-sungguh untuk semakin hari semakin berkenan kepada Tuhan. Justru dengan keadaan dunia yang semakin rusak ini, kita semakin mengerti bahwa waktu Tuhan sudah semakin dekat. Dengan demikian, kita akan terus berjuang menjaga kesucian hati, pikiran, perkataan, perbuatan, supaya hidup kita tetap ada dalam kekudusan Allah dan hidup kita tetap berkenan di hadapannya. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Kami menyadari sungguh bahwa dunia ini tidak akan pernah berubah menjadi lebih baik. Tetapi kami tahu satu hal, janji-Mu, Engkau akan datang kembali dan Engkau akan membawa kami supaya di mana Engkau berada, di situ pun kami akan berada bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin.